Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini saya sudah membeli berbagai macam baterai yang dijual di online ya. Tipenya sama semua ya, 18650 dengan kapasitas ada yang ditulis 2500 sampai 9900 guys ya. Nah, di sini juga merek-mereknya beda. Ada yang copotan laptop sampai yang baru ya. Nah, di sini pun harganya bervariasi dari 10.000 sampai 4.000-an aja. Nah, di sini untuk titik poin pertama itu biar kalian nggak salah beli baterai ya. Misal mau rakit baterai pack gitu, atau untuk PLTS, atau untuk power bank dan kebutuhan lainnya. Nah, ini biar nggak salah beli, karena takutnya sudah beli ngarepnya banyak gitu ya, sesuai dengan spek, pas dites ternyata zong hasilnya ya. Nah, di sini untuk edukasi aja dan sebagai pengetahuan ya. Di sini sudah saya siapkan 5 jenis baterai yang mereknya berbeda-beda tapi tipenya sama ya. Poin pertama itu untuk mengetes baterainya itu bagus atau enggak, biasanya dari beratnya. Jadi kalau kalian pegang ini terasa berat ya, antara 40 sampai 45 gram itu yang tipenya bagus. Tapi kalau jelek antara 35 ke bawah guys ya. Nah, di sini mohon maaf saya tidak punya timbangan, jadi secara real aja, maksudnya saya pegang gini terasanya jauh banget guys ya. Jadi kalian pertama cek beratnya dulu. Kalau berat itu kemungkinan itu baterai bagus, tapi tidak semua baterai berat itu bagus ya. Kadang ada juga dia yang diisi pasir jadi kelihatan berat tapi isinya kecil. Nah, yang kedua itu dari ketokan atau ketukan. Jadi ketika baterai yang bagus ini kalian ketuk ya, memakai besi, ini suaranya seperti padat gitu guys ya. Tuh, suaranya itu penuh, nggak kopong ya. Tapi kalau baterai yang biasanya itu jelek, mohon maaf ya, di sini mereknya Ultrafire ya, ini sama aja sama Ultrafire atau yang kawan-kawannya, pokoknya bentuknya seperti ini. Tuh, kalian bisa bedakan saja suaranya. Nah, ini terlihat mencolok guys ya. Itu perbedaan yang paling jelas menurut pengalaman saya guys ya. Nah, kalau untuk kepastian lebih lanjutnya itu sebagai pembukti, saya sudah menyiapkan alat ini untuk mengukur kapasitas baterai. Ini rakitan sendiri pakai modul ZIU ZB2L3 guys ya. Kalau kalian beli harganya antara 25.000 sampai 30.000 ya, tergantung toko dan daerah masing-masing. Kalau kalian mau beli semua di sini termasuk baterainya itu ada di pin komentar. Dan saya disclaimer dulu, jangan menghujat tokonya, saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan ya guys, karena ingat ini harganya semua murah guys ya. Nah, untuk pertama itu saya ngetes dari merek Ultrafire. Ini kebanyakan orang juga mungkin tahu merek ini dan saya salah satu pembelinya. Nah, oke, saya singkirin dulu. Ini langsung aja dari baterai Ultrafire ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk pengetesannya ini tinggal masukkan soket. Oke, sudah masuk. Nah, ini kalau untuk ZIU ini modulnya dia nggak ada chargernya, jadi saya tambah modul charger kalau misal baterai sebelum dites itu habis ya. Nah, usahakan tegangannya itu di atas 4,1 volt. Kalau di sini baterai ini sudah saya cas berkali-kali ya, cuma dia kalau sudah menyentuh 4,1 volt ke atas, kalau dilepas casnya itu dia turun lagi di bawah itu ya. Jadi langsung aja saya tes karena sudah tidak bisa dicas, memang dia paling tingginya di 4,7 volt. Oke guys ya, ini saya tes langsung aja di running ya. Oke, pengetesannya dikuras sampai 2,5 volt, tegangan drop langsung ke 3,6 ya. Ya, 3,6 dan ampernya di 9,53 ampere, itu ampere pengurasan baterainya. Saya memakai 2 resistor. Kalau akuratnya pakailah 1 resistor, karena saya ingin cepat saja makanya saya pakai 2 ya.
untuk patokan aja guys ya. Oke, ini sudah running, ditunggu sampai modulnya protek ya. Jadi itu sudah tahu kapasitasnya sisa berapa mAh. Untuk baterainya sendiri ini saya beli kalau tidak salah harga 5 ribuan, dan ini baterai baru guys ya, bukan baterai bekas. Jadi untuk harga 5.000 mAh yang didapat seberapa nanti kalian nilai sendiri. Untuk kualitas baterai merek Ultrafire atau Ultrafire ya, sama aja sejenis, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini sudah drop sampai 3,4 volt, mAh masih 36 mAh. Oke, lanjut sampai protek ya. Ini sudah terbaca di 221 mAh guys ya. Isinya segini. Nah, ada juga yang ngetes mungkin sampai 500. Ini perbedaan alat ukur ya guys. Little Kala itu North ya, atau bebannya itu di 700, antara 500 sampai 700, dan saya pakai 1 ampere mungkin terlalu berat untuk si baterai ini. Mungkin kalau pakai 1 resistor itu hasilnya mungkin beda guys ya. Jadi ini hanya untuk ngetes dengan cepat aja, kurang lebih patokannya segini. Nanti yang lain juga akan saya samakan 2 resistor, jadi kalian nilai sendiri hasilnya. Oh ya, ini tidak perlu jadi patokan ya, jadi untuk kalian pelajari saja, kurang lebih seperti ini untuk kualitas baterainya. Oke, saya cek tegangannya, dia kembali naik di 3,5 ya. Oke, lanjut baterai yang kedua. Ini saya beli dengan harga 5.500, dan saya cek tokonya sekarang itu sudah naik, harganya jadi 8.000. Dan keterangan toko ini baterai baru, kapasitasnya real di 2200 mAh, dan akan saya coba tes ya. Pertama saya masukkan soket, tegangan terbaca bagus di 4,14 volt guys ya. Oke, langsung saya running ya, langsung turun di 4 volt, bebannya 1 ampere, mAh masih berjalan. Oke, ditunggu sampai dia protek lagi ya. Nah, ini sudah kedip-kedip guys ya, dia di 647 mAh untuk baterai yang kapasitasnya ditulis tadi 2200 mAh guys ya. Ini sudah hasilnya. Kita cek tegangannya, dia turun sekarang naik jadi 3,25 volt guys ya. Oke, saya cabut nih ya. Ini baterainya polosan, memang nggak ada stikernya atau tulisannya dari sananya guys ya. Kemudian ini ada merek, kalau mereknya Dozero, ini kapasitasnya 1800 mAh guys ya. Nah, ini tapi di tokonya itu ditulis 1000 mAh guys ya, dengan harga ini 4000 berapa saya lupa, 4000-an pokoknya guys ya, nggak sampai 5000. Ya, lanjut langsung saya tes. Untuk tegangan di 4,12 volt, 4,12 volt guys ya. Oke, ini sudah bisa dites, langsung saya klik running ya. Ini oke. Nah, ini berjalan, tegangan drop di 3,99 volt ya. Ini masih nanti drop terus, ini ampernya di 1. Oke, running ya. Ini ditunggu sampai kapasitasnya kedip-kedip, itu hasil dari pengetesannya. Ini sudah selesai guys ya. Untuk yang merek Dozero 1800 mAh itu realnya di 686 mAh guys ya. Ini tinggal cek tegangan sisa berapa. Untuk tegangan naik di 3,34 volt. Untuk baterai ini saya beli nggak sampai harga 5000 ya. Ini kapasitasnya kurang lebih mirip lah sama yang warna ungu. Nah, untuk yang Dozero 2500 mAh ini belum saya tes. Oke, lanjut pengetesan. Untuk Dozero ini yang 2500 mAh ini saya beli sekitar hampir 7000 guys ya. Untuk kapasitas yang ditulis di baterainya 2500 mAh, tapi yang ditulis di tokonya itu sekitar 1800 mAh guys ya. Oke, untuk tegangan ini bagus di 4,15 volt guys ya. Oke, langsung aja di running ya.
Nah, ini sudah berjalan, tegangan standby di atas 4 volt, bagus. Oke, untuk ampernya di 1 sekian ampere ya. Oke, ini ditunggu lagi sampai pengisiannya atau pengecekannya ini selesai guys ya. Nah, ini sudah selesai guys ya. Ternyata cuma mentok di 1336 guys ya. Ya lumayan lah untuk harga 7 ribuan, nggak sampai sih, ya kurang dikit. Ya menurut saya ini bagus karena ini baterai baru ya, bukan baterai bekas. Nah, di sini cek tegangannya sekarang tinggal 3 volt ya. Ternyata di bawah 3,5 volt baterai ini langsung cepat habisnya ya. Oke, langsung saya ganti. Untuk yang Dazo ini menurut saya lumayan bagus, 1300 mAh ke baterai ini. Ini baterai copotan laptop. Saya belinya di toko langganan saya, beli baterai ya. Jadi sekalian ngetes langganan saya itu amanah atau enggak ya. Jadi ini baterai kapasitasnya 2551. Oke, langsung saya tes. Nah, untuk tegangannya sendiri ini di 4,15 ya, atau 4,15 volt. Jadi ini kondisi penuh, bagus ya. Langsung saya start. Settingannya semua itu sama ya. Oke, drop di 4 volt, ampernya di 1. Settingan semua sama. Ini saya tinggal tidur guys ya. Nah, dan ini hasilnya guys, dapat di 2156 mAh. Ini hasil akhirnya dari baterai bekas laptop yang kapasitasnya 2551. Ini dicek sama Little Kala dan ini sama Xiu. Mungkin ada perselisihan. Jadi antara baterai di sini pun mungkin dia lebih tinggi mAh-nya atau mungkin lebih rendah. Saya juga kurang tahu ya guys, karena alat ukur yang dipakai di sini beda ya. Jadi kalian maklumi saja dan kalian sebagai edukasi atau pembelajaran saja untuk kualitas baterai di depan sini ya. Jadi mungkin videonya hanya sampai sini dulu. Kesimpulan saya, untuk kalian yang cari baterai untuk rakit baterai pack atau PLTS mini ya, kalau saran saya mending yang bekas saja, copotan laptop itu baterai pasti bagus. Tapi yang sudah dicek mAh kalian bisa beli di toko yang kalian percayai atau langganan saya seperti ini. Walaupun perbedaannya lumayan jauh, tapi saya tetap beli di sini ya, karena sudah lama saya beli dan hasilnya memuaskan. Nah, untuk baterai yang baru ini semua baterai baru ya. Ini dengan tipe yang berbeda-beda, dengan merek yang berbeda-beda. Ini ada Ultrafix, ada Dozero 2500 mAh, Dozero 1800 mAh, dan ini tanpa merek yang polos tapi keterangannya 2200 mAh. Nah, kesimpulan saya, kalau kalian beli baterai di depan ini, saran saya mending Dozero karena harganya pun murah di 7 ribuan ya, enggak sampai. Itu kapasitasnya rata-rata 1300 lebih. Kemarin itu ada yang hampir 1400, cuma lupa saya foto ya. Nah, untuk yang lain kalian abaikan saja, tidak apa-apa, dan tidak usah menghujat tokonya ya. Nah, bagi kalian yang misal sudah terlanjur beli, nah itu gimana? Nah, ini saya ada orang dari grup ya, itu saya tanya. Dia buat baterai pack untuk PLTS nya, salah satunya ada nyempil warna merah guys ya. Nah, saya tanya itu sudah berjalan 4 bulan, katanya masih aman. Nah, untuk kalian yang mau memanfaatkan baterainya tersebut bisa saja. Jadi untuk baterai nanti kedepannya saran di bekas laptop yang copotan ini yang sudah cek mAh. Mungkin kesimpulannya seperti itu, bisa kalian maklumi, atau kalian berbeda pendapat dari saya ya silakan tulis di kolom komentar ya, ndak usah menghujat. Terima kasih sudah menonton. Saya Swallow Elektro, terima kasih.